Tiga. Rel, Hai. gimana pos tiga? Pos 3 perjuangan banget buat kesini. Kita nggak tahu nyampe di pos 4-nya jam berapa ya. Ses. Kayaknya sih. Gunung Lawu, malam Jumat. Aris lagi mens. Cakep. Keren. Yoi Brody, ketemu lagi bareng gua Randy dari Pendaki Slow. Kita kali ini mau naik lagi nih. Kita bakal naik ke Gunung Lawu via Candi Cetok. Kenapa via Candi Cetok? Karena kita kemarin udah sempat voting juga di Instagramnya Pendaki Slow. Kita udah nanya sama teman-teman, betternya kita lewat mana nih kalau kita mau kalau kita mau naik ke Lawu. Dan pada rekomendasiin sih kita lewat jalur Candi Cetok. Ya sesuai riset juga sih, dari awalnya juga kita udah sempat riset tentang jalur-jalur mana aja di Gunung Lawu yang eksotis. Itu rata-rata memang Candi Cetok sih. Terus kita pengennya lintas, turunnya lewat Cemoro Sewu. Tapi ternyata setelah kita cari-cari informasi lagi, nggak boleh lintas di Lawu. Jadi ya kita harus ikutin aturan. Kita bakal tetap naik lewat Cetok, turun lewat Cetok lagi. Rencananya kita ini 3 hari 2 malam. Terus temen kita yang ikut ke Selamat kemarin yaitu Bruno, dia bakal ikut lagi di pendakian kali ini ke Gunung Lawu. Antara penasaran atau ketagihan kita nggak tahu. Yang jelas beliau juga penasaran dengan Gunung Lawu karena mitosnya kan Gunung Lawu kan gunung terangker di Jawa, gunung yang purba lah di Jawa gitu ya. Maksudnya banyak cerita-cerita horor. Udah gitu kita nggak boleh ganjil ya mitosnya di Lawu, tapi dengan Bruno ikut kita jadinya ganjil deh. Kita bakal berangkat itu di hari Rabu, gue cuti di hari Kamis dan Jumat. Gue bakal kerja dulu paginya, terus sorenya baru kita ketemuan di stasiun. Terus kita berangkat deh ke stasiun Senen bareng, baru kita menuju Solo. Lanjut menggunakan gokar nanti dari stasiun Solo untuk nyampe ke basecamp Cetok. Ikutin terus. Dan untuk saat ini kita mau persiapan dulu apa aja yang kita bakal bawa lagi, nanti kita bakal kasih lihat. Oke? Of course, carrier. Kamu. Ini part yang sangat penting sekali. Kita bawa. Of course, carrot dan ini aku beli dari naik Gunung Merbabu. Aku bawa terus sampai ke gunung sekarang, gunung yang ke-5. Kita bawa terus. Apa itu? Ini emergency blanket. Ini sangat penting, apalagi sekarang musim tak tentu, jadi kita bawa aja. Untuk di base camp kita perlu bawa RJK. Ini sangat penting. Pertandaannya ini ya. Wah, ini jangan sampai terpisah sih sebenarnya. Itu tendanya. Yap. Ini yang paling penting dan paling utama, kan kita camping nggak bawa tent ya. Ini sleeping bag kita beli waktu lebaran outdoor kemarin. Ini Cas. Gear untuk dibawa ke laut. Hari itu Rabu malam, gua baru pulang kantor, kita langsung gas ke stasiun Duri. Ketemuan sama Aris yang dia udah cuti duluan. Dari Duri lanjut ke stasiun Senen. Di situ kita ketemu Bruno. Yoi, si Bruno ikut lagi kali ini karena dia kayaknya udah kecanduan, capek bareng kita.
Dan sekilas info, Lau kan katanya nggak boleh ganjil. Tapi dengan Bruno ikut, jadinya kan ganjil. Kita udah mulai di dalam kereta. Perasaan seperti kayak kita mau umroh ya. Sekilas. Lau, kami datang. Kami Lau, kami. Hari ini kita berangkatnya pakai kereta. Berbeda dengan waktu selamat kita pakai bus. Karena kita udah tahu waktunya bakal lama pakai bus. Jadi kita pakai yang pasti-pasti aja. Oke, sampai ketemu di berita selanjutnya. Solo Balapan. Bagian MRT perjalanan di stasiun Solo Balapan kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta api. Sekitar jam 5 subuh kita nyampe di Solo. Tadinya mau pesen gokar. Terus kita ketemu taksi lokal yang nawarin sampai ke base camp Cetok. Tarifnya juga sama online. Jadi ya udahlah, kita support lokal system. Kita lanjut gas sama mereka. Guys, kita sampai Solo di jam 41. Lanjut. Jam 4.51. Langsung let's go. Candi Cetok. Perjalanan subuh ke pagi itu selalu magis. Pemandangannya asoy, tapi si Aris tetap aja molor. Dari jauh udah mulai kelihatan nih Gunung Lawu. Gokil. Udah mulai panas nih dengkul. Udah kebayang jauh banget nanti kita bakal naik. Lumayan jauh ya, kurang lebih 1 jaman lah kita nyampe di base camp Gunung Lawu. Berapa lama kita tadi, Pak? 1 jam ada. Kita berangkat jam Dari aku subuhan tadi jam 5.15. Yuk, kawan-kawan, pendaki Selo sekarang udah tiba di base camp Lawu. Kita mau lihat-lihat dulu sekitar. Terus ini pemandangannya juga bagus. Kayaknya kita cari-cari establish dulu sekitaran sini. Habis itu kita baru urus-urus Simaksi. Terus kita hari ini langsung naik ya sayangnya. Hari ini kita langsung naik setelah beres-beres semua. Kita langsung saja ekspedisi Gunung Lawu. Ekspedisi Gunung Lawu. Sampai. Seperti biasa, kalau ngelihat tukang pentol, bawaannya pengen beli. Biarpun mau naik gunung, doi yang katanya paling malas kalau untuk boker di gunung, tapi dia lupa tuh kalau udah lihat tukang pentol. Suasana di base camp, orang-orangnya kalau kita lihat pada slow living banget, nyantai, nggak ada yang buru-buru, bengong, nyender. Selamat pagi, ini kita lagi isi formulir barang-barang yang akan kita bawa supaya tidak miss. Habis itu kita beli-beli yang belum lengkap, kayak minyak goreng sama air putih kita beli. Habis itu baru deh kita lanjut. Itu semuanya dihitung ya. Betul. Jadi untuk memastikan kita tidak kelaparan di atas. Dan tidak nyampah ya. Betul, itu yang paling penting, nggak nyampah. Gula batu. Beli apa? Bumbu rasa, coki-coki, sama keriting deng, biar strong.
Kita registrasi dulu, sekitar jam berapa? siap-siapin barang mana yang mau kita tinggalin, mana yang mau kita bawa. Kita cek-cek map juga dulu, mastiin semua map udah ke-download. Karena itu penting. Apa ini RT? Cair proyek. Tiba-tiba disuruh tanda tangan. Nah ini nih, perjanjian tambang nih. Titik mana lagi nih yang mau kita Bendera tambang? apa sih itu? Ada kisi-kisi kah? Batu-batu emas. One Piece. Jolly Roger. Berangkat. Mendaki slow. Yo. Apa? Akhirnya setelah sekian lama kita nonton vlog tentang Gunung Lawu, kali ini kita bisa ngasih sentuhan-sentuhan juga melalui karya kita tentang Gunung Lawu. Berat. Gak tahu nih. Paling ya kan rencana. Mampu nggak ya? Mampu nggak ya? Katanya pos 5 banyak. Tahu nggak? Udah nggak ada kembaran antingnya Oh iya. yang baju biru itu. Di sini kita ngelihat sekilas ada kembaran Bruno. Si Breng akhirnya punya kembaran dia. Enggak deng. Doi anak UPH. Tapi Doi keren juga. Karena di samping Doi anak UPH, Doi juga udah pernah jadi bintang iklan Google, guys. Tuh, ganteng Doi. Mirip lah sama Bruno. 100-200. Mendaki kita akhirnya setelah sekian lama nonton vlog-vlog tentang Gunung Lawu, kita hari ini beneran ada di Gunung Lawu. Mudah-mudahan kita aman-aman aja guys. Mudah-mudahan kita kuat, kita muncak, dan kita slow-slowan di atas. Oke, biar kita kuat, sepertinya kita harus sarapan dulu di warung Barokah. Dan karena Gunung Lawu itu jauh, jadi kita putusin buat sarapan dulu. Mumpung masih pagi ya kan, sayur masih pada anget, tempe masih pada garing. Sikat dulu, ganjel dulu brodi. Akhirnya kita ketemu juga nih di tangga-tangga yang selama ini kita lihat. Wadidaw. Wadidaw banget ini. Oh wow, gimana nih? Gimana sayang? Pertama-tama kita dihajar oleh tangga. Oh, 2. Kita akhirnya ketemu nih sama tangga-tangga kecil yang banyak dan rapet, yang selama ini kita lihat di konten-konten orang. Tuh. Gokil, dia kecil, rapet. Nggak jauh sih, cuman lumayan buat pemanasan. Gue hitung-hitung jumlah anak tangganya sih ada sekitar 500 biji sini. Ketemu dandelion, main dandelion dulu. Biar ada estetik-estetiknya brodi. Kayak gitu kan yang kalian mau. Bagus banget. Wah, akhirnya Registrasi.
Ini pos registrasi Lawu udah kelihatan dari sini. Ini adalah gerbangnya menuju pos registrasi. Kita regis dulu. Di sini kita regis yang beneran. Kalau tadi di basecamp kita checklistan barang-barang yang kita bawa apa aja. Maksudnya tuh mungkin pihak basecamp mau mastiin aja, karena tahu mungkin gunung ini lumayan berat. Jadi make sure orang-orangnya tuh siap gitu. Sampai pos registrasi dulu ya kan. Berapa tadi Riz? Gimana? Jadi registrasinya per orang 20.000, terus kita dikasih trash bag ini untuk sampah-sampah 10.000. Terus kita dapat tiketnya. Belum. Nanti untuk sumber mata air di pos 3 ya Mas, enggak? Sumber mata air terakhir pos 3. Terakhir pos 3. Kalau di bawah pos 1 ini masih ada air. Nanti untuk area camp pos 3 ini bisa buat camp. Kedua pos 5 terakhir bukaannya. Oke. Terus kalau di harga dalam bisa nggak sih camp? Bisa Mbak, di harga dalam bisa. Tapi sampai ini malam banget ya. Nanti di pasar dia mesti lewat malam. Gimana? Mau langsung ke harga dalam? Oh enggak, untuk kita kan 3 hari 2 malam. Jadi rencananya malam ini kita kalau kita bisa sampai Gupakan Menjangan kita di sini. Cuman rencana kita di sini. Pos 5. Bisa langsung ke harga dalam bisa. Jadi argo dalamnya kita rencananya besok paginya Mas. Bisa. Pagi gitu nanti nyantai gitu, kita packing baru kita ke argo dalam. Jadi malam keduanya di argo dalam, baru besok turun pagi. Bisa. Nanti di bawah warung itu ada area camp. Kalau di harga dalam, kan ada warung, jadi kita gampang air ya. Dari si Gupakan ini ke argo dalamnya berapa jam Mas ya? Normal. Ini 2 jam. Oke. Berarti versi slow ya 5 jam. Kalau dari harga dalam ke ini harga Dumila ini puncak Deket tau Mbak, ini paling 1 jaman udah 1 jam. Oke. Oke lah. Ini kita dapat ini Mas ya? Iya. Oke, thank you Mas. Terima kasih ya Pak. Di sini jalan deret. Istirahat. Di tengah sini istirahat juga. Wah, rencana kita ngecamp di sini. Kalau kita nanti masih kuat dan nggak terlalu malam dan nggak terlalu dingin, kita ke sini. Di situ hari kedua rencananya di sini. Gitu, kurang lebih. Sip. Ya. Tas dulu. Yang titik-titik ini nih, itu titik kita istirahat terus lanjut jalan. Ini juga di Nggak juga di titik. Enggak juga sih. sepanjang jalur Sini juga ada nih. Di sini. di pertengahan titik. Pokoknya pelan tapi selamat. Kita jangan buru-buru karena yang dikejar adalah rumah. Ayo. Oke, mari kita kasih yel dulu lah. Mendaki Selo, Yoms, berangkat. Mendaki Gunung Lawu ini kita udah lama impi-impikan. Tapi di balik itu semua juga kita masih ada nyimpen rasa deg-degan juga sih naik Lawu ini. Sama ada sedikit rasa takut. Tapi itu semua nggak ada apa-apanya sih, karena kita punya Om J inside. Asli banget. Wih, ada tupai. Awal pendakian enak banget sih, masih udaranya. Hari ini nggak terlalu rame Lawu karena hari ini adalah malam Jumat, malam yang panjang.
masuk Puri Taman Saraswati Sendang. Jalur pendakian. Awalnya sih begitu ya. Semua nampak riang. Seperti video-video pendakian yang akan hilang, yang ditemukan orang kameranya. Sebelum lah. Berasa nggak ada Baru beban banget. ya kan? Tuh lihat. Sudah langsung selalu. Tapi hari itu memang cerah banget sih. Jalannya enak. Dia peluran. Awal-awal masih peluran nih. Asoy. So far so good. Lau. Semesta tuh kayak mengizinkan kita gitu buat naik hari ini. Walaupun ini malam Jumat, tapi tetap semesta tuh kasih cuaca yang cerah. Ayo naik, ayo naik. Kita menghilang bersama. Wih, apa ini? Kirain ekor tupai. Pesan dan pesan. Sejauh ini dari pos registrasi sampai di sini kita jalan baru berapa meter? Baru ya 100 meter lah. Ya itu udah berasa. Karena ya memang dengan sengaja kita nggak olahraga dari kemarin karena merasa habis turun dari Selamat masih oke sih badan gitu. Ya untungnya juga kita ke Selamat masih baru juga ya, hitungannya 1 bulan lah, belum yang lama-lama banget, baru 1 bulanan. Yep. Ini demi kawan-kawan nih kita naik lagi nih, tolong dong kawan-kawan di subscribe please, biar kita tuh rajin naik gitu. Pokoknya kita kuat-kuatin deh, kita kasih tahu teman-teman gimana caranya naik gunung bisa naik sampai puncak tapi dengan tempo yang slow gitu. Kalau yang mana biasanya teman-teman suka nggak muncak, mungkin teman-temannya tuh pada kompetisi semua, pengennya cepet, akhirnya daripada nyusahin teman ya mending kita turun deh, muncullah pikiran-pikiran kayak gitu kan. Nah, kalau sama kita jamin nggak akan kayak gitu. Kita pikirannya pasti positif terus, muncak tapi sore. Bukan begitu sayang? Iya, gitu deh. Oke, kita lihat ya pendakian kali ini. Apakah kita bisa muncak pagi-pagi? Nah, tunggu terus, ikutin terus bareng kita pendaki slow. Yoms. Oh ini dia nih, Candi Ketek. Wow, ini buah beri. Tuh masih ada lagi satu tuh. Oke, tes dulu. Beri campur madu. Beri du. Oke ya. Beri madu. Wow. Made by Chef Aris. Mantul. Oke. Hebat banget Gunung Lawu, banyak buah-buahannya. Mana? Wih. Aku udah makan satu. Itu ada yang hitamnya. Kenapa lah? Buang. Yang hitamnya dong. Kau nak nyoba breng? Udah. Kalau ini emang nyari pusingnya doang. Berbisa. Sumber air. Oh iya, sumber air sudah dekat.
Ada sumber air mengalir. Sedap kali. Airnya dingin. Enggak di 60 nih. Nah ini ternyata kita kaget nih, di depan kita ada pos ojek dan ada ojeknya juga lewat, kosong lagi nggak ada orang. Tadi aja aturan naik, tapi ternyata katanya pas waktu aku tanya, ojek ini beda nih, ini buat turun, jalurnya lain. Ini dia nggak tahu dari mana tapi sih datangnya. Tapi dia nggak bawa penumpang lewat jalur ini karena ini emang jalur khusus buat pendaki. Pos 1 masih jauh nggak mas? Berapa jam? Oh, setengah jam lagi. Alhamdulillah. Salah sih, aturan 5 menit pasti. Guys, kita udah selesai istirahat dari pos ojek. Di jam 11:11 kita lanjut jalan lagi pelan-pelan menuju pos 1 tujuan kita sekarang. Infonya kalau hari ini pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok itu ada 13 rombongan. Kita adalah rombongan ke-11 dan menjadi rombongan terakhir yang naik. Kita pelan aja sih, soalnya barang-barang kita berat. Kan katanya di sini kan nggak boleh ganjil ya. Tapi kan kita berapa orang? Bertiga ya nggak apa-apa, asal kita jaga sikap aja dan omongan, jangan sompral, jangan sok jago, jangan sombong. Dimana bumi dipijak, di situ kaki dijinjing. Benar nggak? Di situ kaki susah gitu deh pokoknya. Kalian ngerti kan? Aduh, sorry ya, agak cilok. Kirain ada sapi atau apa, rupanya suara air. Kita beruntung karena airnya nyala semua. Permisi, kami lempang di sana. Wah, segar. Coba kita buka mata batin kita. Set. Wow, terlihat jelas cicilan KPR.
Aduh, banyak bunyi burung. Kalau kalian tanya kenapa alasannya kita suka naik gunung, sangat sulit dijawab. Kenapa? Karena banyak gitu keunggulannya naik gunung menurut kita. Satu, kita juga malas olahraga, jadinya kita jadi rajin olahraga. Tadinya kita takut di hutan, jadinya kita udah gak takut lagi kalau kita di hutan. Tadinya kita nggak yakin sama kemampuan diri kita, jadi kita yakin sama kemampuan diri kita. Banyak teman-teman manfaat dari naik gunung. Jalan gak lama udah mulai memasuki hutan-hutanan. Di sini masih vegetasinya kelihatan nih udah mulai rapat. Jalannya akar-akar, lumayan nanjak, tapi jalanannya asik sih. Suhunya yang asik. Suhunya tuh adem di Lawu ini. Walaupun dia terik siang, tapi dia masih adem. Nah, salah satu ciri khas pendaki Selo tuh, gak bisa ngelihat ada yang rindang-rindang dikit. Rindang dikit bawaannya pengen nyender. Belum sampai pos 1, kita sepakat buat stop dulu. Makan dulu. Biar tenaga aman, mood aman, dan pendakian gak ada drama lapar-laparan. Teknologi ya. Teknologi ya. Habis dari situ kita ketemu pendaki dari Demak. Orangnya slow juga, nyantai banget. Tapi tetap aja grup yang terakhir di jalan itu selalu kita. Nanti aku mau minta foto sama Mbak Vicky ya. Ini sambil ini nge-vlog kok. Oh iya. Nah, pas kita lagi ngaso nih di pos 1 Bayangan, tiba-tiba timnya Kak Furki lewat. Gokil banget sih. Gua hampir gak percaya tuh, pesugihan malam Jumat kita di Gunung Lawu kali ini membuahkan hasil. Kita ketemu sama Kak Furki. Pecah. Semoga konten kali ini bisa tembus 200.000 views. Amin. Nah, kita jalan gak lama, dari kejauhan kita udah mulai ngeliat Kak Furki tuh. Situ gue udah mulai deg-degan sih. Aris apa lagi? Sayang, aku mau minta fotoin. Mumpung Kak Furki lagi istirahat, langsung aja kita gas. Kayaknya sopan juga sih kalau kita lihat Kak Furkinya lagi istirahat terus kita ajak foto. Dan seperti biasa guys, seperti yang kita lihat di konten-kontennya, Kak Furki adalah orang yang humble banget. Dia langsung, dari mana kalian? Asik, kita kayak langsung berasa satu pendakian bareng gitu guys sama Kak Furki. Gokil. Kak Furki, thank you Kak Furki. Wow. Kita sering nonton video Mbak Purki loh.
Asli. Kita subscribe kok, Kak. Sama nih. Kita juga konten nih baru mulai. Pesugihan Lawu kita kali ini, kita ketemu sama Kak Furki, guys. Cah, oke nggak tuh? Kita bisa ketemu sama dia, Bray. Nah, kita ketemu nih sama kameramen Kak Furki tadi. Ini juga videografer, Mas. Menurut gua kerjaan beliau nih salah satu kerjaan, kalau versi on the spot ya, 7 kerjaan berbahaya kameramen Kak Furki. 1, dia harus jalan duluan. Yang kedua, kalau cuaca dingin, dia berarti harus diam duluan kayak tripod. Nah, itu salah satu kerjaan berbahaya sih menurut aku. Tapi keren. Kayaknya satu. Fun fact, aku juga dulu sebenarnya orang-orang yang nggak biasa di depan layar sih. Cuman semenjak menikah, Mbah berhenti. Jadinya apapun harus mandiri. Yang tadinya jarang tampil, jadi tampil. Karena sudah mentok. Guys, akhirnya sampai di pos 1 Mbah berhenti. jam 12.44, berarti sekitar dari jam 9, 10, 11, 12, 3 jam. 4 jam lah. 3 jam setengah. Ini udah mau jam 1 loh. Berarti ya hampir 4 jam ya. 4 jam. Pecah rekor emang. Seperti biasa. Namanya juga mendaki solo. Dan yang paling istimewa adalah kita ketemu siapa, guys? Kak Furki pecah. Bintang gunung. Di malam Gunung Lawu. Jumat di Gunung Lawu. Ternyata Kak Furki juga pengen pesugihan seperti ini. Seperti kita nyarinya malam Jumat dan Gunung Lawu. Kenapa Gunung Lawu? Karena Gunung Lawu pusat pesugihan. Katanya, sorry ya kalau bukan. Soalnya kontennya kebanyakan kayak gitu nih. Jalurnya landai, terus tanjakannya nggak parah lah menurut kita. Cuman mungkin karena kita nggak ada persiapan fisik aja sih kemarin, jadinya agak-agak letoy. Betul. Yang penting buat persiapan fisik. Dari pos 1 ke pos 2 jalurnya masih enak. Anginnya adem, hutannya rapet, dan Lawu masih ngasih vibes yang tenang dan khas. Gunung ini dari dulu memang tempat orang nyari ketenangan. Bahkan Prabu Brawijaya V kabarnya memilih Gunung Lawu buat peristirahatan terakhirnya. Ngelihat jalur yang dalam kayak gini, jadi kebayang kalau hujan ini akan jadi seperti curug apa. Karena kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di balik jalur yang dalam kayak gini nih, artinya kalau ini hujan, ini akan menjadi lintasan air yang sangat hebat. Dan kebayang aja tuh kalau kita ngedaki hujan deras gimana. Syukurnya perjalanan kali ini sih kita dikasih cerah, walaupun malam Jumat. Semangat ya. Kamu kuat sekali. Ini dia nih. Di sini semuanya sederhana. Jalan bareng, capek bareng, tawa bareng, gak mikirin kerjaan, gak mikirin kota, cuman mikirin langkah selanjutnya. Gila, ternyata dari tadi tanpa disadari kita nanjak terus.
Di sini udah mulai terasa sih di betis sama paha. Gokil. Gunung Lawu ternyata via Candi Ceto ini sangat cocok sih untuk pemula. Buat ngelatih mental. Akhirnya kita nyampe juga di pos 2. Suasananya cukup horor. Sekilas kita lagi bayangin kayak kita lagi di Renon nih. Vibes di pos 2 malam Jumat tuh gokil. Kabutnya mulai turun. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, Aris sudah mulai kelihatan agak lelah nih. Dari sini udah mulai kebayang sih. Pendakian ke pos 3 akan seperti apa karena di sini udah sore, teman-teman. Yoi Brody, akhirnya kita nyampe juga nih di pos 2. Tadi dari pos 1 kurang lebih 3 jam ya. 3 jam lah, 3 jaman lah. Nah, kita slow, jadi kita ya dari berangkat sampai ke sini kita total 7 jam. 7 jam. Luar biasa. Untuk Medan tadi gimana sayang Medan? Mayoritas sih menanjak terus. Tapi konturnya tanahnya empuk gitu ya, kayak lembek-lembek abis hujan gitu ya. Itu agak licin-licin kalau kena hujan. Oke, sekarang jam 4 kita lanjut gas ke pos 3. Sempat ketemu juga burung warna biru di pos 2. Tadinya kita mikir, ini dia nih mungkin burung-burung petunjuk jalan, tapi ternyata nggak juga, dia terbang duluan. Berani banget nih. Kita jalan santai bertiga. Gua, bini gua, sama Bruno. Brody kita yang setia megangin kamera di belakang. Kita masih mikir tantangan terbesar cuma tanjakan. Ternyata Lau punya rencana yang lebih gila buat kita. Berapa bre? Jam 6. Belum pos 3. Begitu masuk jalur pos 3, cahaya langsung di-cut habis. Kayak ada yang matiin lampu di hutan ini. Dan begitu headlamp nyala, gue langsung sadar. Hari ini malam Jumat. Dan kita 3 orang. Ganjil. Semua mitos yang gue dengar tentang Lawu langsung nongol di kepala, Brody. Awan nih. Kita udah melanggar aturan utama di sini. Semangat, kita pasti bisa.
pendaki slow. Ya Om. Dan tepat jam 6 sore, saat cahaya benar-benar habis, bini gue berhenti di depan gue. Wajahnya gue sorotin lampu senter, kelihatan syok. Bukan cuma capek, dia ngomong sama gue. Dan langsung bikin gue terdiam sih pada saat itu beberapa detik. Sayang, coba cek deh. Kayaknya aku dapet. Aku tembus nggak? Coba lihat dari belakang. Dan pas gue lihat, iya bener. Tapi kamu bawa pembalut kan? Bawa. Oh ya udah, aman. Seketika langsung muncul pikiran di kepala. Cir, 3 faktor horor Gunung Lawu numpuk jadi satu. Sebuah kombinasi yang luar biasa. Dan saya harus segera menginfokan kepada Bruno kabar bahagia ini. Breng, Aris dapat. Dan reaksi muka Bruno blank. Serius, Breng? Serius? Malam Jumat banget, Breng. Dapatnya lagi naik ke Gunung Lawu lagi nih. Ganjil. Bruno, oke. Oke. Itu dah. Masih slow. Tetap stabil. Sumpah. Semua suara di hutan ini mati. Sunyi total. Rasanya kayak kami lagi dengerin Lawu bernafas. Kami gak cuman mendaki, Brody. Kami lagi jadi target. Lawu lagi nunggu momen buat menggenapkan jumlah kita jadi 4. Tapi kita gak bisa balik. Sini guys, duduk guys. Aries. Bang, Mas Bang, 3. lu keren banget. Keren. Breng. Luar biasa. Luar biasa mah. Tanda gitu mana? Tanda gitu mana? Karo gini nih tak boleh gopoh we. Mesti slow, pelan-pelan ya. Mana bisa gopoh gini-gini nih? Betul. Nggak bisa we. Tapi tetap semangat ya, Bang. Iya dong. Aman sih, kita banyak teman. Coba deh, mau lihat di situ ada apanya. Namanya sih. Aman, Breng. Aman. Ini dulu. Biar kuat. Pos 3. Sayang, Hai. gimana pos 3? Pos 3 perjuangan banget buat kesini. Udah malam jam 7. Kita nggak tahu nyampe di pos 4-nya jam berapa ya. Tuh. Kita jalan. Gimana? Aman? Finally, pos 3 Gunung Lawu, malam Jumat. Aris lagi mens. Cakep. Breng. Mana Breng? Yang muka.
Dan setelah ini kita mutusin buat lanjut ke pos 4. Malam Jumat masih panjang dan perjalanan kita baru dimulai. Jam 8 malam kita cabut dari pos 3. Kita gabung rombongan, total jadi 7 orang. Awalnya gua lega Brody, akhirnya kita gak ganjil lagi. Tapi ternyata pendaki ini geraknya cepet banget. Baru jalan sebentar, pace kita emang berbeda. Mereka ngacir duluan. Dan gak lama headlamp mereka udah hilang. Kami kembali bertiga. Ganjil. Sendirian lagi di malam Jumat Lawu. Lagi full power. Sejauh Aris. Oh iya, sekarang jam deh. Kita kasih tahu dulu deh ke para penonton. Sekarang jam 8:22. Kita mulai start lagi pendakian, dimulai dari pos 3. Iya, 8:22 ini. Ini kan dari sini, dari 8:23. bawah. Dari bawah tadi cuma apa? Oh, jam 8 ya start. Apalagi kita baru aja melewati area pos 4 yang mitosnya terlarang Gas itu. lagi. Tetap ikutin terus Sunyi kita. Apakah kita akan dingin, nyampe di pos 5? Itu tujuan. dan vibe-nya langsung balik lagi menusuk. Zeki Sul- Gue lihat bini gue, Aris, dia udah kelihatan drop banget. Kita maksa jalan terus, ngelewatin 2 tanjakan maut setelah pos 4. Tarik napas, tarik napas. Tapi Aris beneran KO. Dia berhenti. Badannya udah gak sanggup lagi. Datang bulan ditambah tanjakan curam dan rasa takut yang terus numpuk. Gue tahu kita gak bisa memaksakan diri sampai di pos 5. Gue lihat sekeliling gelap total. Di kanan ada sedikit area yang agak landai. Cuman cukup buat 2 tenda. Gue gak punya pilihan karena dingin udah semakin menusuk. Kita mutusin buat kita makan lagi di situ, makan mie instan buat ngangetin badan. Habis itu gue mutusin buat kita harus camping di sini. Akhirnya jam 15 kita nyampe di pos 4. Lanjut lagi, gas. Pos 5. Lewat. Iya, pegangan. Di tepi jalur, ini lokasi yang gak sama sekali direkomendasikan. Gue bilang ke Bruno, cepat Breng, kita buka tenda sekarang juga. Ini tenda kita. Yoi Brody, kita sekarang udah bikin tenda. Tenda kita tenda darurat akhirnya tadi karena yaitu ya satu faktor Aris udah lagi datang bulan. Jadi ya dia banyak mengeluarkan darah kan pasti capek juga. Nah, jadi akhirnya kita mutusin buat bikin tenda di tempat yang tidak semestinya. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti. Tapi jalur masih bisa lewat. Ya, kita nenda akhirnya di pos 4 naik sedikit menuju pos 5 udah gak kuat. Gak apa-apa, jangan terlalu dipaksakan karena kita 3 hari 2 malam. Besok masih ada waktu, kita masih bisa pindah. Siang-siang kita bisa pindah ke Gupak Menjangan. Oke, lanjut ikutin terus ya gimana keseruan kita. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya juga biar ketemu sama kita di part 2. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Karena kalian kita jadinya masih semangat terus buat konten. Mudah-mudahan konten kita selalu bisa menghibur kalian. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi yang baik buat kalian. Yang mana yang baik bisa kalian ambil, yang mana yang buruk bisa kalian kritikin di kolom komentar. Terima kasih. Salam lestari dari kami, Pendaki Slow.
Yoms.